Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Ilham Mardiansyah mengantarkan sejumlah berita dari Bandung. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah bekas toko bahan bangunan di Bandung Barat. Merayakan Hari Pers Nasional, jurnalis di Kabupaten Tasikmalaya menggelar vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster. Masuk wilayah aglomerasi Bandung Raya, hanya 3 kecamatan di Sumedang yang berstatus PPKM level 3. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah bekas toko bahan bangunan di kawasan Kampung Situ Tengah, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Selasa lalu. 4 unit sepeda motor ikut terbakar. Membesar, jadi kronologi saya nggak tahu, kurang tahu pasti. Kalau yang terbakar untuk sementara 4 buah motor, Vespa, 1, 3, dan Beat. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berupaya melakukan pemadaman. Hanya butuh 20 menit, si jago merah berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Api diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Sementara ini diperkirakan dari hubungan arus pendek listrik yang sehingga merambat menjalar ke seluruh bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena 3 penghuni rumah termasuk bocah berusia 5 tahun berhasil menyelamatkan diri. Namun kerugian materi diprediksi mencapai 500 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Satu unit mobil minibus melintang menutup badan jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi, Selasa lalu. Bagian depan dan belakang mobil ringsek dengan kondisi ban depan pecah. Mobil naas ini semula melaju dari arah Padalarang menuju Bandung. Namun mendadak sopir hilang kendali menabrak pohon yang diikuti pecah ban hingga memicu tabrakan beruntun dengan 1 mobil box dan 2 motor di belakangnya. Ngantuk, nabrak itu kayaknya mah meledak, mempar ke sana ke kanan, lagi di kanan. Posisi lagi di kanan. Oh, naik lah tuh, saya itu ke depan. Oh. Kelihatannya ngantuk atau gimana, Pak? Kayaknya mah ngantuk kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi bangkai minibus sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang 3 km dari arah Bandung menuju Padalarang dan sebaliknya. Kasus ini masih diselidiki Satlantas Polres Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang karyawati tewas terlindas truk peti kemas di Jalan Raya Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Saat itu, korban yang bernama Yuniarti dalam perjalanan pulang kerja menggunakan sepeda motor hendak menyalip truk. Naas diduga kurang hati-hati, stang motor menyenggol bagian belakang truk sehingga korban terjatuh. Dan pada waktu bersamaan datang truk peti kemas lainnya yang tidak sempat mengerem hingga melindas korban. Yang korban nyalip yang tronton itu, ya sebut aja kontainer lah. Terus dia nyalip ke jadi, otomatis dia mundur kesenggol ke belakangnya sebelah kanan. Terus di arah belakang motor nyalip lah di kontainer itu yang tadi yang warna putih. Nah, saya lupa itu lihat nomornya. Nah disitulah langsung ke si korban langsung tergeletak ke sebelah kanan. Terus kelindas langsung. Ya, Pak, ini si korban ini dari mana mau kemana, Pak? Dari Cibadak ke arah ke Bogor. Itu mau kemana tadi, Yuni? Pak, Mau kemana dia? dia udah dari kantor kali mau ngiden, mau delivery. Udah ke kantornya si Uni. Nah, berarti mau pulang, mau delivery. Ya. Wanita berusia 28 tahun ini tewas di lokasi kejadian. Polisi dibantu TNI dan warga mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Unit Laka Lantas Polres Sukabumi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Setelah hampir 2 pekan buron, polisi akhirnya meringkus 3 orang tersangka perampok 2 toko kosmetik dan obat di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari tersangka, polisi menyita ratusan paket kosmetik dan obat seharga lebih dari 90 juta rupiah. Ketiga residivis tertangkap setelah polisi menerima informasi ada orang yang hendak menjual kosmetik yang hilang secara daring. Polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian menangkap ketiga tersangka saat barang diantar dengan perjanjian bayar di tempat. Dan kita dapat pelakunya dengan cara awalnya adalah dengan COD-an, ya. COD-an, kemudian kita ungkap, kita susuri, kita telusuri, kemudian pelaku tertangkap 3 orang. Ketiga tersangka mengaku merampok 2 toko di Cibadak dengan membawa senjata tajam dan linggis untuk membongkar kunci gembok toko. Akibat perbuatannya, ketiga perampok terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Nasib naas dialami Chandra Gumilar, buruh pabrik roti di Kabupaten Purwakarta. Niatnya untuk berangkat kerja jadi batal karena sepeda motornya raib dicuri. Saat itu, motor korban diparkir di halaman depan rumah kontrakannya di Kelurahan Ciser. Pencurian motor ini terekam kamera CCTV. Parkir di sini, tahu-tahu nggak ada tempat tuh ya. Terus lagi? Setelah itu saya bangunin teman saya, langsung nelfon Pak Hendri, nelfon nunggu pagi langsung ke Kapolres aja. Laporan ya. Dari rekaman tersebut terlihat maling yang telah membuka gerbang yang tidak terkunci mencuri motor korban dalam hitungan detik. Pelaku diduga 2 orang kabur melalui jalan sempit di depan kontrakan. Udah ditutup gerbang ini, Pak? Tutup, sama yang punya motor udah ditutup. Ada yang masuk. Motor Vario merah masuk. Atau nggak ditutup lagi, ya kan kejadiannya pintu udah gini sih. Pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya mengambang di Sungai Citanduy. Jasad korban tersangkut sampah dan batang bambu dalam kondisi telungkup dengan bau menyengat. Ya itu bangkai itu ya, pakai korban gitu. Korban ya. Ya, Posisinya seperti apa, Pak? Apa ini Pak? Oh, telungkup. Dia telungkup ya gitu. Masih pakai pakaian atau gimana, Pak? Ada pakaian Mas. Polisi tidak menemukan kartu identitas atau pengenal lain di sekitar korban. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Perkirakan jenis kelamin perempuan. Ya. Pak, ada tanda-tanda kekerasan atau seperti apa, Pak? Ada untuk itu sementara sekarang sedang kita dibawa ke kamar mayat, jadi nanti mungkin untuk lanjutnya nanti hasil pemeriksaan aja. Ada identitas, Pak? Identitas belum ditemukan. Melihat kondisi jenazah, diduga korban telah meninggal lebih dari 24 jam. Polisi masih menyelidiki identitas dan kepastian penyebab kematian korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.